Banyak orang kemudian tidak berjuang memenangkan Jokowi, tetapi kemudian menikmati habis kemenangan itu. Dan lalu merasa dirinya lah yang kemudian paling berjasa terhadap Jokowi. Tapi sekali lagi, rakyat tidak bodoh. Rakyat dengan segala macam caranya dia akan ingat peristiwa dan peristiwa. Nah, di sini memang sangat mengejutkan ya, yaitu di sini Andi Wijayanto bahkan menyebut 88% masyarakat kontra putusan MK, bahkan juga melebihi Undang-Undang Ciptaker. Nah, kalau kita ketahui pada waktu lalu ya, Undang-Undang Cipta Kerja di situ bahkan juga banyak yang berdemo, yaitu untuk menghapus Undang-Undang Ciptaker di sini. Nah, tetapi yang paling saya ingat lagi, Presiden Joko Widodo itu menurut saya di periode pertama dan periode kedua di situ menurut saya sangat mengerti loh, dan bahkan juga mendengar aspirasi masyarakat, aspirasi dari manapun, termasuk dari para pengkritiknya pun Presiden Joko Widodo selalu mendengarkan. Tetapi saat ini kok terlihat cuek, dan bahkan juga Presiden Joko Widodo terkesan mengabaikan ya, yaitu kondisi perpolitikan saat ini, terlebih yaitu soal putusan MK di sini, dan bahkan juga 88% masyarakat di sini kontra putusan MK. Nah, di sini ada apa? Itu pertanyaan yang sangat berdasar dan sangat menguras energi. Ada apa dengan Presiden Joko Widodo? Karena di sini 88% masyarakat kontra dengan putusan MK. Di sini memang saya lagi mencari betul. Apakah yaitu di sini Presiden Joko Widodo ya memang membiarkan hal tersebut? Apakah itu memang skenario dari Presiden Joko Widodo, yaitu tetap memaksakan Gibran yaitu untuk dipasangkan menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto walaupun 88% masyarakat di sini kontra putusan MK? Ya, karena apa? Kemungkinan Pak Prabowo bisa terganjal lah, yaitu dengan putusan MK di sini yang 88% di sini kontra, yaitu masyarakat Indonesia. Artinya di sini suara Pak Prabowo kemungkinan pada survei-survei mendatang ketika sudah mendaftarkan Gibran di KPU kemungkinan juga akan merosot elektabilitasnya, karena memang di sini ada data yaitu 88% masyarakat kontra dengan putusan MK. Bayangkan loh, pemilu juga sebentar lagi pemilu ya kurang lebih sekitar 3 bulanan lah. Di situ pemilihan presiden dan calon wakil presiden diselenggarakan di sini. Nah, di sini jadi berpikir keras ya. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Seno Wirang, menjadi gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhamnas itu bukan asal orang, namun orang yang punya kemampuan khusus yang layak mendudukinya. Ketika Presiden Jokowi menunjuk Andi Wijayanto sebagai gubernur Lemhamnas bukan tanpa alasan, tapi memang layak dan pantas. Ketika Andi Wijayanto mundur dari jabatan prestisius gubernur Lemhamnas dan konsisten lebih memilih kembali ke idealisme merah, itu juga bukan tanpa alasan. Itu yang disebut integritas. Orang hebat itu tahu apa yang harus dia lakukan, sekaligus paham apa yang tidak harus dia lakukan. Ganjar Mahfud didukung oleh orang-orang yang hebat. Nah, bahkan pada waktu lalu juga Adiana Pitupulu merasa heran ya. Bahkan saya sendiri juga heran, karena Presiden Joko Widodo secara langsung meninggalkan orang-orang yang dulu pernah mendukungnya di 2 periode. Ya, seperti Adiana Pitupulu misalnya, Denny Siregar juga bahkan kecewa. Bahkan banyak lagi, yaitu tokoh-tokoh yang dulu pernah mendukung Presiden Joko Widodo di 2 periodenya saat ini kecewa berat, yaitu ketika putusan MK terlebih dan juga dicawapreskannya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres pendamping Pak Prabowo Subianto. Di situ bahkan juga sangat kecewa sekali. Nah, bahkan di sini Adiana Pitupulu juga yaitu menyentil, yaitu pihak yang dulu-dulu selalu mengkritik Presiden Joko Widodo dan bahkan juga selalu menghina dari Presiden Joko Widodo, saat ini tiba-tiba sering memuji Presiden Joko Widodo. Entah di sini manuver seperti apa ya yang diinginkan oleh Presiden, sungguh di luar nalar sekali. Apalagi juga dari data di sini 88% putusan MK yaitu sangat kontra dengan masyarakat Indonesia. Nah, di sini sindiran Adiana Pitupulu terhadap ya kurang lebih pendukung dari Pak Prabowo dan juga Gibran seperti ini. Banyak orang kemudian tidak berjuang memenangkan Jokowi, tetapi kemudian menikmati habis kemenangan itu.
dan lalu merasa dirinya lah yang kemudian paling berjasa terhadap Jokowi. Tapi sekali lagi, rakyat tidak bodoh. Rakyat dengan segala macam caranya dia akan ingat peristiwa demi peristiwa. Dia akan ingat hinaan demi hinaan, dan bagaimana ada kelompok yang menghina Jokowi dan kami bertahan. Jokowi pernah mau di-impeachment 2 kali di DPR. Usul itu sudah bergulir, kita cegah, kita tahan. Siapa yang mau impeach? Kelompoknya yang mana? Sama-sama kita tahu. Bayangkan, pada waktu lalu tidak pernah memenangkan Presiden Joko Widodo di 1 periode dan 2 periode, tapi saat ini juga menikmati hasil ketika Presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden. Ya, Anda tahulah, pada waktu lalu juga Presiden Joko Widodo secara tidak langsung menunjuk Pak Prabowo Subianto sebagai menteri, dan dari Gerindra itu ada 2 menteri di situ, bahkan juga tidak berkeringat yaitu untuk menangkan Presiden Joko Widodo pada periode pertama dan periode kedua. Di sini artinya secara tidak langsung Adian Apitupulu di sini marah, padahal Adian Apitupulu dan pendukung-pendukung Presiden Joko Widodo lainnya itu sangat berkeringat lah intinya untuk menangkan Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2014 dan 2019. Tapi tiba-tiba Pak Prabowo dijadikan Menteri Pertahanan. Tidak masalah, semua tidak masalah. Itu mungkin ada skenario dari Presiden Joko Widodo, dan bahkan juga pada waktu lalu itu ketika Gibran menjadi wali kota Solo itu juga tidak masalah. Bahkan juga para pembenci Presiden Joko Widodo menyebut itu politik dinasti dan lain sebagainya, kita masih membela. Dan juga ketika Bobi Nasution menjadi wali kota Medan disebut politik dinasti, kita juga masih membela. Dan bahkan yang pada waktu lalu yaitu putusan MK disebut-sebut yaitu akan meloloskan Gibran sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto, kita pun juga tetap membela. Tetapi ketika Hakim MK sudah mengetok palu yaitu mengabulkan gugatan tersebut, setidaknya usia di bawah 40 tahun bisa menjadi cawapres, disitulah pendukung-pendukung dari Presiden Joko Widodo bertanya-tanya, ada apakah ini? Ya, itu masih terus membela lah. Ya, kemungkinan saja Gibran tidak mau lah menjadi cawapres, tetapi kenyataannya Gibran juga mau menjadi cawapres, dan bahkan juga saat ini sudah resmi didaftarkan di KPU, dan disitulah masyarakat Indonesia dan bahkan terlebih yaitu pendukung dari Presiden Joko Widodo itu bertanya-tanya, ada apakah ini ya? Ini menurut saya sudah bukan seperti Presiden Joko Widodo yang dulu ya. Apalagi juga ditambah dari hasil ini yaitu 88% masyarakat kontra putusan MK melebihi Undang-Undang Ciptaker. Bayangkan, biasanya Presiden Joko Widodo itu selalu mendengar hasil survei, mendengar aspirasi dari masyarakat, mendengar aspirasi dari pendukungnya. Tetapi kali ini kok tidak seperti ini. Ada apa? Apakah ini memang skenario dari Presiden Joko Widodo, yaitu ya secara tidak langsung untuk tidak terpilihnya yaitu Pak Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Karena di sini ketika putusan MK dan dijadikannya Gibran sebagai cawapres yang belum cukup usia. Di sini menurut saya juga masyarakat sudah semakin pintar ya dalam melihat hal-hal seperti ini. Jadi di sini bahkan 88% masyarakat kontra. Apakah ini memang skenario dari Presiden Joko Widodo untuk ya secara tidak langsung untuk menggerogoti elektabilitas dari Pak Prabowo Subianto, yang di berita-berita yang beredar Gibran dipilih sebagai cawapres itu atas kehendak dari Pak Prabowo Subianto. Ya, kita juga tidak tahu ya. Apapun itulah, untuk Pilpres 2024 mendatang semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.